Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Rosma, di Ngopi, Ngobrol Pintar. Hari ini kembali lagi kita di pembahasan yang begitu menarik, sangat luar biasa daripada sebelumnya. Tentunya hari ini juga saya sudah dibersamai oleh 3 narasumber yang sangat luar biasa. Selamat siang, selamat datang Akang Teteh. Di samping saya ada Kang Sandi selaku pembina dari Panahan Cakrawulung. Kemudian di sebelah tengahnya lagi ada Ibu Dewi selaku ketua dari Panahan Cakrawulung. Selanjutnya di sebelah kirinya ada Ibu sekretaris ya. Di sini kerap disapa dengan Teh Cin ya, Bu? Ya. Dengan Teh Cin sebagai sekretaris di Panahan Cakrawulung. Nah, pada hari ini wargi Tasikmalaya kita akan membahas sesuatu yang memang tadi saya katakan itu agak menarik, berbeda daripada sebelumnya, tentang panahan di Cakrawulung. Ada apa aja sih di dalamnya gitu, kegiatannya apa aja, karena dari baju yang mereka pakai saja ini udah kompak gitu, udah seragam, ada logo khas di dada mereka gitu yang mereka kenakan di kaos masing-masing. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita akan berbincang terlebih dahulu mungkin dengan pembinanya terlebih dahulu. Di sini sudah ada Kang Sandi, Kang. Nah, berbicara mengenai Panahan Cakrawulung, wargi Tasikmalaya tentu juga agak penasaran gitu. Apa sih Panahan Cakrawulung, tempat panahan, tempat memanah, atau apa gitu. Nah, sebagai pembina dari Panahan Cakrawulung ini, boleh disampaikan atau dijelaskan terlebih dahulu kepada wargi Tasikmalaya dari mulai kapan sih dibentuknya Panahan Cakrawulung ini, Kang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Panahan tradisional Kijet Cakrawulung adalah hasil kerjasama antara Kolbun Jakir dengan Padepokan Tajiwulung Galunggung yang dipimpin oleh Abah Toto. Nah, di sini mengacu pada Sunnah Rasul, kita tertarik untuk mengembangkan panahan tradisional. Kenapa ada panahan tradisional? Kalau menurut sejarah, pada negara pertama yang menetapkan bahwa panahan itu masuk kategori olahraga adalah negara Inggris. Di situ ditetapkan pada saat 1676 oleh Raja Charles II menggelar event tentang panahan. Nah, kalau di Indonesia sendiri sejarahnya itu terbentuk Perpani, Persatuan Panahan Indonesia, yang diprakarsai oleh Sri Paku Alam ke-8 pada tahun 1953, yaitu kalau lebih tepatnya 12 Juli 1953. Perpani dengan begitu gencarnya mengikuti kegiatan internasional diakui dan menjadi anggota dari FITA. FITA itu adalah Federation International de Tir al Arch. Itu berdasarkan hasil kongres di Oslo, Norwegia. Nah, Perpani berkembang secara terorganisir, melakukan event nasional yang pertama kalinya di Surabaya pada tahun 1959. Di sanalah dikenalkan oleh Perpani yang namanya panahan tradisional, di mana panahan tradisional itu dengan cara pola menembaknya itu sambil berduduk. Nah, disitulah jadi ada istilahnya panahan tradisional dengan cara metode duduk. Kalau Kijet Cakrawulung sendiri kita deklarasi pada tanggal 25 Februari 2024. Masih terhitung baru lah ya. Tapi memang kalau di internalnya sendiri ada beberapa orang yang sudah memang jam terbangnya lumayan. Dengan mungkin pengalaman beliau ya. Di sini ada Ibu Dewi sebagai ketua umum dan juga Teh Yani atau yang disebut Teh Cin itu ya sebagai sekretaris. Itu aja mungkin sekilas tentang sejarah terbentuknya panahan tradisional Kijet Cakrawulung. Nah, kalau berbicara soal nama nih Cakrawulung, ini kan tentu dirintis tidak semata-mata begitu saja gitu, tidak asal-asalan. Dari nama sendiri, sebelum nanti saya akan bertanya berlanjut ke Bu Dewi, dari nama sendiri Cakrawulung itu diambil emang ada serapan filosofis khusus kah gitu atau gimana? Oh iya. Kenapa kita namanya Kijet Cakrawulung? Artinya dari logo sendiri sekarang dengan lingkaran
mata sisi 8 itu menggambarkan filosofi Islami ya. Islami, bentuknya pun seperti cakra. Oh, iya. Nah, kenapa kita ngambil cakra? Cakra adalah salah satu mata panah yang paling sakti pada saat dulu yang diserahkan oleh Batara Wisnu kepada Batara Kresna. Disebut di situ cakra Sudarsana senjatanya namanya. Gitu. Terus ada gambar panahan, kita ngambil panahnya itu dari istilah senjata Raja Anggakarna. Itu yang disebutnya Surya Putra. Surya Putra. Nah, kijetnya artinya itu qalbun zakir, jadi hati yang harus selalu berzikir. Nah, cakranya berdasarkan tadi cakra Sudarsana. Wulungnya ini korelasi dari permainan pusaka yang mahir dan kejujuran itu berdasarkan sejarahnya Prabu Taji Wulung, yaitu adiknya Prabu Taji Malela. Karena ada juga sambungannya dengan Padepokan Taji Wulung Galunggung. Itu makanya ini bentuk kerjasama, sehingga arti namanya pun kita bawa dari Taji Wulung Galunggungnya itu, yaitu wulungnya kita. Nah, di sini ada kijetnya, qalbun zakirnya, karena itu majelis zikir kita sering bersama-sama. Cakranya itu artinya pusakanya. Menarik sekali ya para warga Tasikmalaya. Tadi kita berbicara soal sejarah, kemudian disinggung soal logo gitu. Ternyata memang tidak semata adanya panahan Cakrawulung ini dirintis atau didirikan karena memang tadi berdasarkan dari selain memang ingin menciptakan atau melestarikan budaya, makanya melanjutkan kepada generasi muda nanti selanjutnya untuk mencetak orang-orang yang berbakat juga di bidang ini gitu. Nah, selanjutnya sebelum saya juga nanti akan bertanya ke Bu Dewi, tadi kan ini baru genap belum 1 tahun ya kan? Belum. Baru gitu, kebilang baru. Nah, dari sejak dirintis sampai hari ini, apakah memang sudah ada kegiatan yang ibaratnya sudah membuahkan prestasi? Kalau prestasi, kalau atas nama panahan tradisional Kijat Cakrawulung ini, rencana pertama kalinya kami akan mengikuti kegiatan event Jemparingan Mataraman di Jogja. Itu pada tanggal 2 Juni 2024. Undangan berarti itu Kang? Betul. Undangan. Kita rencana ada 10 orang peserta yang kita ikut serta di sana nanti. Kalau di sana sih total 1.200 kalau nggak salah ya. Berarti itu lingkupnya apa? Nasional? Nasional. Delegasi 10 orang dari sini begitu? Betul, dari komunitas panahan tradisional Kijat Cakrawulung 10 orang. Oke. Tadi kita sudah mendengarkan gitu ya dari pembina panahan Cakrawulung ini, Kang Sandi menjelaskan tentang sejarah, kemudian filosofis dari logo itu sendiri, kemudian agenda yang akan diadakan gitu atau diikuti di bulan-bulan berikutnya. Selanjutnya kita akan berbicara dengan Ibu Dewi selaku ketua dari panahan tradisional Cakrawulung. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Oke. Ada mungkin hal yang ingin saya tanyakan Bu. Jadi di sini Ibu kan selaku ketua dari panahan Cakrawulung. Dari ini dulu mungkin ya, saya berbicara mengenai struktur dulu mungkin Bu. Karena ini bisa dibilang komunitas mungkin ya Kang? Betul. Komunitas. Berarti tidak terikat pemerintah? Secara ini kita sedang ajukan proses legalitasnya gitu. Tapi nanti kalau secara organisasi tetap harus nyambung dengan organisasi panahan yang sesuai pemerintah. Oh iya. Dari struktur mungkin Ibu, saya ingin bertanya dari struktur dulu. Apakah strukturnya, Ibu kan ketua, tentu ada pendamping nih, sekretaris bendahara. Apakah hanya itu saja atau ada tambahan lainnya Bu? Kita ada beberapa tambahan struktur ya selain KSB. Selain KSB itu ada humas, ada bagian peralatan, bagian mungkin yang lain-lain seperti konsumsi apa sih itu memang udah ada gitu. Berarti ya, tambahan itu udah terbentuk gitu, udah terbentuk. Kalau secara kegiatan sendiri, kegiatan rutinan nih yang diadakan di tempat ini gitu, di Mancagar ya ini? Iya. Mancagar Warung Jambu. Ya. Gunung Jambu. Gunung Jambu. Gunung Jambu. Iya kan ya? Iya, Mancagar, Gunung Jambu, Kota Tasikmalaya. Iya. Nah, kegiatan di panahan tradisional Cakrawulung ini apa saja tuh yang biasa dilakukan? Kegiatan kita seperti biasa aja, panahan rutin seminggu sekali.
setiap hari Sabtu ya rutinnya kita. Tapi bisa juga ditambah kalau memang ada hari-hari yang kita libur, ada senggang gitu, waktu senggang silahkan kita maju aja terus. Setiap hari pun silahkan. Cuman tadi berarti yang rutinnya pasti itu 1 minggu 1 minggu 2 kali. 2 kali. Yang mengikuti kegiatannya ini siapa aja nih, boleh disebutkan? Kayak tadi sempat juga melihat kegiatan pelatihan kan di sini, pelatihan panahan sebelah sana. Itu ternyata memang tidak hanya dari masih muda sih semuanya ya, sampai saya ini masih muda nih, masih seumuran kayaknya gitu ya, masih seumuran. Nah, itu dari mana aja pesertanya? Maksudnya dari mana aja? Daerahnya, maksudnya daerahnya, apakah emang dari lokal di sini atau dari luar? Ya, kita terbuka dari mana aja boleh gitu ya. Tidak harus dari satu tempat, simpelnya kayak Mencagar, orang-orang Mencagar enggak. Tuhan. Seperti Tesin dari Cikoneng gitu kan. Saya pribadi dari Cienteng, ada yang dari Ampera, ada dari Argasari, pokoknya banyak. Kita memang sok siapa aja boleh masuk, tapi kita data aja gitu, pendataan aja. Tapi didominasi yang mengikuti panahan ini dari berbagai kalangan kah atau ada kalangan khusus gitu? Bebas. Ya. Anak-anak juga ada berarti? Ada. Dari usia berapa tahun tuh Bu? Sekitar SD lah kita udah mulai bisa diajarin gitu. Bisa kita ajarin. Iya. Tapi keren ya gitu warga Tasikmalaya. Ini ibu-ibu gitu ya. Bisa dibilang aktivis, bisa aktivis panahan ya Bu. Bisa dibilang aktivis panahan. Terus juga tentunya sebagai seorang ibu ya, banyak perannya gitu, nggak hanya melakukan kegiatan di luar produktif gitu, tapi juga tetap menjadi status ibu rumah tangga di rumah betul. Gitu ya. Berarti panahan tidak membuat kalangan ibu-ibu ini jadi catatan gitu ya untuk para ibu. Tidak terbatas. Tidak menjadi penghambat gitu ya. Iya betul. Dalam pengen bertanya soal perawatan nih Bu, alat yang digunakan sebelum keperawatan dulu deh. Alat yang digunakan selain apa aja nih? Soalnya di belakang saya lihat ada apa sih, busur itu ya? Ya. Ada busur. Mungkin nih, boleh dijelaskan? Ya, ini mungkin bisa kita jelaskan. Ini gondewa. Ya, gondewa. Yang mana gondewa ini memang inti dari suatu panahan. Harus ada gondewa. Berikutnya anak panah. Anak panah ini 2 tidak akan bisa terpisahkan. Iya, karena emang itu yang digunakan ya. Memang itu yang memang intinya kita memang harus ada ini. Gitu aja. Kalau secara teknik memanah tadi kalau nggak salah disinggung sama Kang Sandi sambil duduk gitu ya? Banyak sesi sih sebenarnya pemanah. Ada yang berdiri, ada duduk, ada model rahwana, ada. Jadi bisa dikolaborasikan gitu. Oke. Boleh saya minta trik supaya memanah dengan tepat. Kalau teknik memanah yang tepat itu seperti apa Bu? Mungkin bisa disampaikan ke para sebenarnya teknik memanah itu umum ya gitu, asal kita bisa memegang gondewanya, asal kita bisa menempatkan anak panahnya ya. Memegang gondewanya dalam arti memang tidak sembarang, tidak sembarang memegang gondewa, ada trik-triknya, ada ya kita ada inilah, ada gimana kita posisi badan kita. Kefokusan juga berarti sangat berpengaruh ya? Iya, posisi badan kita pengaruh, posisi tangan kan kita patokan di sini, kekuatan ada di sini, bahu ya, di bahu dan di tangan. Nah sini ini untuk penahan gondewa. Ya ini, dan ini posisi ini pun harus dilihat, tidak boleh sembarang, jadi ada trik-triknya gitu. Menarik ya untuk Anda semua para warga Tasikmalaya yang pemula bisa nanti belajar sama Bu Dewi berarti ya? Insya Allah. Terus kalau ini Bu, peserta yang ketika misalkan pemula nih mau latihan memanah, biasanya ada kisaran waktu dia bisa tepat lihai dalam memanah atau memang emang beda-beda orang gitu, jadi tidak ada targetan khusus atau gimana? Untuk pemula ya? Ya, pemula. Untuk pemula mungkin kita
teknik dasarnya aja, nggak langsung kita ajarin untuk langsung memanah. Tapi berat nggak sih Bu itu alatnya? Ringan. Oh ringan. Boleh nanti di. Soalnya kalau lihat ini anak panahnya ngeri gitu, itu kan kalau kita ini apa namanya tarik lumayan ya kalau misalnya jarak berapa meter gitu. Iya, itu ada memang ada meter-meterannya. Jadi jarak sekian kita membutuhkan tenaga sekian. Jarak jauh kita lebih membutuhkan tenaga yang lebih. Gitu. Jadi ada tahap-tahapannya. Yang memang harus ditempuh. Gitu. Yang memang harus pokoknya banyak ya. Harusnya kita langsung bisa praktek gitu. Ya, kalau ini untuk dominan peserta yang di Cakrawulung ini didominasi sama ibu-ibu kah atau memang seimbang antara bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak? Yang untuk sekarang mah 50-50 lah. 50-50. Tidak harus perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak juga banyak. Ini belum semua ya kumpul kita, belum semua. Kalau di total dikalkulasi berapa nih peserta gitu dari yang sering latihan panah di sini? Ada sekitar 15 ke atas. Ini jadi inspirasi gitu ya untuk para warga Tasik yang memang bosan melakukan olahraga lari gitu ya, sepak bola gitu kan, bulu tangkis, itu bisa mencoba olahraga sunnah Rasul ya Bu ya? Iya, betul. Selain memang menyehatkan badan, membuat pikiran kita bisa fresh juga, ini juga menjadi ibadah gitu ya. Betul. Lanjutkan apa yang dahulu Rasul laksanakan gitu kan dalam olahraga. Nah, sebagai seorang perempuan juga ini saya bangga juga gitu ya melihat ibu gitu ya masih fit banget gitu ya, masih semangat melakukan olahraga ini di sela-sela kesibukan sebagai seorang ibu rumah tangga. Ini menarik gitu. Jadi menarik. Tapi emang berawal dari hobi atau apa Bu? Bisa dibilang hobi. Berarti sudah berapa tahun menggeluti ini? Saya pribadi kenal panahan 2016. 2016, sekarang udah 2024 ya, udah lumayan. Dan di sini juga selain ada Bu Dewi, ada satu perempuan lagi nih para warga Tasik. Ada Teh Yuni, tapi kerap disapa Teh Chin. Ini namanya itu nggak asing katanya, tapi saya baru dengar, mungkin karena saya baru kesini gitu kan, jadi baru tahu sih. Nah, Ibu Sekretaris ini di panahan tradisional Cakrawulung ini, kalau secara tupoksi nih, kalau kita dengar kata sekretaris, biasanya kan tentang peradministrasian, persuratan, yang semacam itu. Nah, kalau di sini sendiri seperti apa aja Bu? Paling saya di sini selalu mencari info soal event-event, mengagendakan buat acara seperti gitu. Jadi fokusnya di sana gitu ya, untuk mengakomodir juga mungkin ya tentang nanti agenda yang akan dilaksanakan. Nah, menyinggung kembali nih, karena tadi hanya sekilas mungkin ya, terkait event yang di Mataram, berarti itu juga Ibu ikut akomodir ya? Ikut. Dari 10 orang yang tadi Kang Sandi katakan, itu memang ditunjuk apa ada kualifikasi khusus gitu? Yang harus ikut? Siapa yang kita yang niat maju ya, dan siap dan punya alat masing-masing, kita berangkat aja langsung daftar gitu ke acara tersebut. Di Mataram bulan berapa tadi Bu? Juni. Bulan Juni, berarti bulan depan ya? Bulan depan. Berapa hari Bu kira-kira kegiatan yang akan dilaksanakan? 1 hari. Oh, satu hari. Nah, berbicara soal kegiatan, karena tadi Ibu juga mempersiapkan gitu ya, atau mengakomodir kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Nah, dalam hal itu ada gak sih benefit khusus gitu, keuntungan tersendiri dari kita mengikuti berbagai kegiatan, terutama kan tadi saya dengar dari Kang Sandi kegiatan di Mataram itu lingkupnya nasional gitu. Keuntungan tersendiri untuk Cakrawulung ada nggak Bu? Keuntungannya ya kita bisa bersilaturahmi dengan para atlet-atlet yang udah pada hebat gitu ya. Dan kita juga menguji mental kita di pas event tersebut, karena kita baru mulai untuk mengikuti event tersebut. Terus ya semangat aja, cari motivasi di sana gitu. Ih, keren ya. Berarti karena memang ini di bidang panahan nih. Berarti tadi kan disinggung soal atlet.
Apakah memang pernah gitu misalkan kolaborasi dengan atlet misalkan, atau ada pernah seseorang misalkan yang datang ke sini yang berada di bidang yang sama? Alhamdulillah kita udah pernah berkolaborasi, ya belajarlah dari dia gitu, dari mulai gimana sih cara panahan yang benar, atau belajar panahan yang benar, cara ngesut yang benar gitu, cara memegang gundewa ada, dan kita terinspirasi oleh dia gitu. Berarti tidak terlepas dari orang-orang hebat juga ya di luar sana gitu, yang menjadikan karena kita kan gitu. sama-sama saling belajar lah dari sini gitu. Nah, berbicara soal belajar nih, kita singgung soal anak-anak. Karena memang di sini kan tidak hanya orang tua ya yang mengikuti pelatihan memanah ini. Nah, tentu pasti ada tujuan khusus tuh ya, apalagi untuk mencetak generasi yang seperti apa gitu. Nah, dalam jangka waktu tadi perintisan dari mulai Februari ya Kang, di bulan Februari sampai sekarang, ada, kalau secara khusus saya bertanya soal anak-anak nih, ada berapa anak-anak yang sedang digenjot atau dilatih untuk lihai gitu dalam memanah? Kira-kira ada 5 ya? Ada lah sekitar 5 untuk sementara ini. Untuk sementara ada 5. Secara kemampuan, kira-kira udah sampai mana? Itu di usia anak yang berapa tahun? SD ya, SMP SD misalnya dari awal mulai dari jarak ya, dari jarak 10 meter dia udah nyampe dari 15, sekarang udah 25 meter juga dia udah bisa. Berbicara soal ini kan panahan olahraga. Kalau misalkan anak-anak ikut terlibat dalam kegiatan memanah, kalau misalkan posisinya mereka masih sekolah, kayaknya cocok gitu ya Kang, kalau misalkan kita masukkan ke dalam ekstrakurikuler di sekolah. Ada niatan seperti itu nggak Kang? Ya, tujuan ke depan memang terbentuknya panahan tradisional Gereja Cakrawulung itu, selain tadi ya, berdasarkan Agrosma sendiri bilang bahwa ini olahraga yang disunahkan oleh Rasul ya. Selain itu manfaat dari panahan tradisional, satu dia melatih otot bahu, tangan, dan punggung juga kan gitu. Terus bisa melatih koordinasi antara mata dan tangan, terus melatih fokus kan gitu kan. Terus relaksasinya, ada relaksasinya pada saat dia sudah melemparkan anak panah dan itu tepat sasaran, itu ada kegembiraan tersendiri. Itu relaksasinya di situ. Terus mau melatih olah jantung. Olah jantung itu kenapa? Kok ada kaitan dengan jantung? Pada saat sudah melepaskan anak panah, ini ada rutinitas kita pada saat mau mengambil anak panah kan jalan nih. Kalau dengan beberapa kali bolak-balik juga lumayan tuh, menyehatkan kan gitu. Keluar keringat minimal. Betul, gitu. Itu sih, makanya selain itu, ini yang mungkin seperti kemarin saya jelaskan, salah satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan itu adalah olahraga tradisional. Nah, ini yang harapan kita ke pemerintah ke depannya, mudah-mudahan ini panahan tradisional ini bisa masuk menjadi satu kurikulum ekstrakurikuler di setiap sekolah. Ini yang ingin kita giatkan lagi gitu nanti ke depannya. Karena memang dilihat belum ada ya Kang ya di sekolah. Sekarang sih sudah mulai sudah mulai banyak kegiatan ekstrakurikuler di sekolah itu panahan, sudah ada. Kalau tingkatan SD kayaknya belum deh ya? Kalau tingkatan SD masih jarang, kalau SMP sudah ada. Makanya terkait jumlah anak-anak yang di sini, yang direkrut itu, kita tidak terfokus pada kuantiti jumlah banyak, tetapi kualitas gitu. Makanya kalau banyak anak juga yang kita didik, tetapi ternyata dia kayaknya segmennya bukan ke sini, bukan ke panahan gitu. Gitu. Makanya ya udah, kita tidak terlalu fokus kepada kuantiti jumlah banyaknya, tetapi kualitasnya saja. Memang berbicara soal kemampuannya wargitasi itu lebih baik itu kualitas terlebih dahulu. Kalau soal kuantitas itu bisa seiring gitu ya Kang ya, seiring berjalannya waktu. Ketika memang dari para pelatih atau misalkan yang di sini sering latihan, ketika memang terus diasah gitu ya, tentu akan muncul kemampuan-kemampuan khusus gitu ya dari anak tersebut. Apalagi gitu kan sudah mulai dilaksanakan atau dilatih sejak dini gitu. Nah, berbicara tadi mengenai sekolah Kang nih, harapan kan tadi ini mudah-mudahan bisa menjadi ekstrakurikuler di sekolah gitu ya.
apakah memang sudah ada dari pihak pemerintah yang berusaha untuk ayo kita rojong bareng-bareng kalau kata Sundanya gitu kan, ayo kita bantu gitu. Apakah memang sudah ada bahasa dari pemerintah setempat seperti itu, atau memang karena saya melihat tadi kan dari perintisan independen ya Kang, sendiri gitu, bukan misalkan dari melanjutkan dari mana mitra, bukan. Betul. Gitu. Gimana Kang? Nah, kalau secara formal dengan sekolahan pemerintah atau swasta, kita belum sampai berbicara ke situ, karena kita fokus untuk membentuk karakter pelatihnya dulu. Nah ini makanya sekarang ini memang sudah ada tawaran, kita kerjasama dengan Padepokan Tajulung Galunggung juga, ada beberapa pesantren yang ingin kalau pihak santrinya itu untuk prianya dilatih silat. Karena itu gak hanya panahan. Iya, karena kalau Padepokan Tajulung Galunggung dia akan berbicara silat. Nah, Cakrawulung ini akan melatih dan membentuk calon serikandi di Indonesia nanti. Mantap. Gitu. Jadi di bidang panahan gitu. Oh iya, berarti soal karena ini berisi Cakrawulung ya, saya lupa. Kalau Cakrawulung berarti harusnya main di bidang panahan. Betul. Nanti di segmen berikutnya kita akan berbicara bersama Abah Toto ya. Abah Toto. Berarti nanti akan disinggung soal silat nih. Ngeri gitu ya, keren Kang, asli. Kita di Tasikmalaya jarang gitu, maksudnya jarang ada untuk zaman ini lah, jangan hanya di Tasikmalaya gitu. Untuk di zaman sekarang jarang sekali orang-orang yang memang masih melestarikan bisa dikatakan kegiatan-kegiatan tradisional ya Kang. Semuanya itu sudah di era digital, apalagi gitu kan, semuanya sudah fokus pada digitalisasi. Anak-anak hari ini sudah pada fokus main gadget gitu kan. Harusnya tuh orang tua ataupun keluarga itu mengenalkan juga gitu bagaimana nih kebudayaan tradisional kita, permainan-permainan tradisional yang memang sebetulnya itu juga bisa menjadi edukasi gitu kan Kang, untuk anak-anak gitu. Menarik untuk dibahas memang. Terus Kang, sebelum nanti mungkin beranjak ke sesi akhir, untuk latihannya sendiri itu memang seringnya di sini aja atau ada tempat lain untuk latihan? Kalau misalkan untuk internal panahan tradisional Kija Cakrawulung memang kita sudah tetapkan di sini. Sekretariatnya itu di sini ya sekretariat kalau secara untuk sekretariat surat menyurat kita ada di Cienteng. Tapi kalau untuk latihan di sini. Untuk latihan di sini. Dan juga untuk jadwal latihan, kalau kita udah tetapkan setiap hari Sabtu, kita juga ada kegiatan seperti latihan bersama ya dengan komunitas panahan tradisional yang lain ya. Collab berarti Kang? Iya, kolaborasi sudah ada. Menarik ya. Tadi disinggung masalah sejarah, kemudian filosofis logo, struktur, apa saja kegiatan yang memang sering diadakan di sini gitu. Itu memang sangat bermanfaat sekali ya para wargi Tasik, daripada kita hanya duduk berdiam diri di rumah gitu ya. Ini juga ibu-ibu rumah tangga juga di sini aktif gitu di panahan tradisional Cakrawulung. Nah, itu bisa menjadi inspirasi gitu kan, bisa melakukan olahraga apapun itu, yang penting bisa membuat kita tetap produktif ya. Tidak menjadi hambatan ya Bu ya? Tidak menjadi hambatan, tetap seger kok, tetap tetap fresh. Sehat, tetap fresh gitu. Justru kalau misalkan diam aja di rumah malah mandek kepikiran, jadinya apa? Pusing gitu ya Bu ya? Mumet gitu, tapi tetap tidak menghilangkan kewajiban juga. Iya, betul. Sesi yang akhir mungkin saya ingin bertanya soal harapan ke depan Kang. Harapan ke depan secara pribadi untuk panahan Cakrawulung ini seperti apa gitu. Nanti bisa dari Kang Sandi dulu, dilanjutkan sama Ibu Dewi sama Teh Cin. Soalnya ini kan ada perempuan ya, saya jadi ikut seneng gitu, jadi ikut seneng, jadi pengen bertanya juga nanti soal harapan ke depannya. Harapan ke depan, mudah-mudahan panahan tradisional Kija Cakrawulung ini semakin solid dan kompak ya, internalnya dulu, dan juga bisa membentuk calon-calon pelatih untuk maju ke jenjang prestasi untuk mengajarkannya kan gitu. Jadi tujuan kita memang lebih fokus ke jalur prestasi nih. Jadi binaan kita itu nanti anak-anak yang kita didik, kita latih, kita coba arahkan ke jenjang prestasi. Nah, untuk terkait dengan harapan untuk bisa masuk ke kurikulum sekolahan, nah ini yang kita nanti juga akan berkoordinasi dengan pemerintah, gitu aja. Baik, itu untuk harapan dari Kang Sandi gitu. Memang menarik karena tadi tujuannya sangat mulia, selain memang sebagai bentuk daripada kita
mengikuti jejak gitu ya, olahraga yang misalkan yang disunahkan oleh Rasul. Tujuan utamanya juga untuk mencetak generasi gitu ya. Betul. Apalagi untuk menyiapkan generasi emas di 2045. Insya Allah. Wah, itu emang jauh, tapi mudah-mudahan jadi wasilah gitu ya Kang. Amin. Lanjut dari Ibu Dewi nih, harapan kedepannya. Ya, untuk warga Tasik, ayo kita semangat membangkitkan kembali olahraga tradisional dalam bidang panahan khususnya. Silahkan aja datang ke kita, Kijet Cakrawulung, kita akan menerima untuk Anda semua. Mantap, keren ya ini. Lanjut Teh Cin, harapan kedepannya untuk ini. Ya, untuk harapan saya mau mengajak para wanita-wanita yang masih diam di rumah buat untuk olahraga, dan kita buktikan bahwa kita wanita bisa. Mantap. Jadi di sini kalau dari Teh Cin, saya jadi muncul nih di otak pikiran bahwa saatnya wanita berperan bukan baperan. Itu nggak kerasa nih waktu udah cukup lama ya. Disebut lama sih enggak, sebenarnya pengen berbicara lebih lama lagi, tapi kayaknya kalau kita bagi dengan segmen berikutnya ya bersama Abah Toto di apa, kalau ini Cakrawulung, kalau nanti Abah Toto apa kan? Padepokan Tajibulung Galunggung. Padepokan Tajibulung Galunggung. Di segmen kedua nanti akan berbicara soal itu. Jadi para warga Tasikmalaya jangan kemana-mana, tetap stay di YouTube Media Warga. Nanti kita akan membicarakan hal tersebut di episode berikutnya. Nah, sebelumnya terima kasih Kang Sandi, Sama-sama. Ibu Dewi, Teh Cin. Mudah-mudahan kita nanti bisa ngobrol lagi ya, lebih seru lagi. Amin. Bahkan kalau bisa nanti saya boleh ya ikut Harus. gitu ya. Harus. Biasanya nanti udah baca narasi doang gitu ya. Kita sambil praktek gitu. Para warga Tasikmalaya, mungkin itu saja yang dibicarakan tadi terkait panahan tradisional Cakrawulung. Selanjutnya kembali lagi nanti di episode berikutnya masih bersama saya dan dengan narasumber yang sangat luar biasa. Sekian dari saya. Nun wal qalami wa mayasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakrawulung, Hadir! Kijet Cakrawulung, Hadir! Kijet Cakrawulung, Hadir! Media Warga, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.